Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau saya tanya bagaimana kabar warga Muhammadiyah, tolong dijawab. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar warga Muhammadiyah? Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata belum semangat. Tangannya dikepal, kemudian semangatnya keluarkan, luncurkan matanya melotot kalau perlu gitu kan. Bagaimana kabar warga Muhammadiyah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Yuli sambil merem-merem gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Allah memudahkan kita untuk bertemu dan Allah memudahkan kita di hari ini sehat sehingga bisa bersepeda, bisa berkumpul dengan panjenengan semua. Tentunya adalah karunia yang luar biasa. Banyak saudara kita yang sakit hari ini masih bertambah cukup banyak, tetapi insyaallah Majenang sementara nol ya, mudah-mudahan ya. Dan seterusnya mudah-mudahan Indonesia lepas dari COVID-19. Jamaah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, Pak Saiful Anam, Ketua PCM, Ketua PRM, Pak Ardani, Pak Haji Ardani, Pak Haji Heru, Pak Karsono, Pak Adang dan teman-teman semua yang hadir, serta Bapak Ibu yang menjelajah sana sini, barusan udah mengelilingi mana benda Kulon, sekarang sampai kita. Bismillah, ada satu hal yang ingin kita sampaikan bareng-bareng untuk meningkatkan kita. Muhammadiyah tidak akan bisa ada, Islam tidak akan bisa ada sampai hari ini adalah karena pengorbanan. Kalau kemarin bulan Idul Adha kita melakukan udhiyah, berkorban, maka Islam tidak akan tegak tanpa tadhiyah, tanpa pengorbanan. Tadhiyah, berkorban. Hari ini yang berkorban secara finansial teman-teman Ranting Mulyasari, ada kacang, ada pisang, ada nasi, ada kopi dan sebagainya. Ini adalah tadhiyah, pengorbanan dari harta. Ada juga pengorbanan fisik. Pak Yuli walaupun kurus tetap bersemangat bersepeda. Tadi saya lihat juga ada yang gede badannya sehat bersepeda. Ini pengorbanan fisik. Ada juga yang berkorban waktu. Saya tadi pagi masih sholat berjamaah di masjid di Genteng. Berangkat dari rumah setengah 6 naik pulang ke Majenang, kemudian bersepeda ke sini. Kita berkorban waktu bersama-sama agar bisa berkumpul dalam rangka sepeda goes Muhammadiyah. Ini adalah tadhiyah. Maka pengorbanan ini akhirnya berjalan. Ustadz atau kiai kita Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan pengorbanan yang luar biasa. Keluar dari stigma bahwa yang namanya santri itu harus kurus, yang namanya santri harus miskin, tidak punya pemikiran yang tinggi. Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, mendirikan SMA, mendirikan SMK, mendirikan panti asuhan, dan sampai hari ini di Majenang kita bisa menjadi warganya merupakan sebuah anugerah dari pengorbanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Hari ini kita bisa melihat MI Muhammadiyah, hari ini kita bisa melihat PKU Muhammadiyah. Walaupun demikian, kalau semua warga Muhammadiyah sehat, PKU jadi madan sakit gitu. Kalau yang sakit segera berobat ke PKU Muhammadiyah, tapi tidak sakit pun bisa berobat. Insya Allah nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada 4 hal agar kita bisa memiliki jiwa berkorban. Bagaimana kita memiliki perasaan ingin membantu, ingin berkorban baik terhadap Muhammadiyah, terhadap Islam, terhadap Allah, di jalan Allah. Bahwa kadang-kadang kita merasa harta yang kita miliki adalah milik kita, bahwa kita merasa bahwa anak yang kita miliki adalah milik kita. Padahal sesungguhnya harta dan anak itu bisa melalaikan kita, menjadikan kita malas untuk berkorban. Eman-eman, anak saya masih sekolah, harta saya yang bekerja, ngapain untuk berkorban di jalan Allah, ngapain untuk dakwah. Ini disampaikan oleh Allah dalam satu kalimat yang indah, yaitu di dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah anak-anakmu menjadikan engkau lalai dari zikir kepada Allah.
maka sesungguhnya yang demikian adalah orang-orang yang rugi. Anak, harta itu kebanggaan. Harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, bahkan anak kita yang sekolah di mana, sudah kuliah di mana, sudah lulus di mana, sudah punya rumah berapa, itu menjadi kebanggaan yang akhirnya sering melalaikan kita kepada Allah. Maka mari kita mencoba berkorban, mari kita mencoba menjadikan diri kita terbiasa untuk berkorban. Luar biasa, saya tadi sampaikan MU Muhammadiyah berapa ratus juta yang diperlukan ternyata bisa berdiri. PKU Muhammadiyah berapa ratus juta yang diperlukan bisa berdiri. Ini adalah tadhiyah yang dilakukan oleh kita insya Allah. Tapi mari kita tingkatkan. Apa yang bisa kita optimalkan agar kita mau berkorban? Yang pertama adalah jiwa syukur kita. Saksikan hari ini kita sehat. Beberapa minggu yang lalu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kita menengok Ustadz Ardani, Pak Haji, mana Pak Haji Ardani? Sekarang sudah sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita yang sakit juga bisa sembuh. Sekarang kita sembuh, kita sehat, bisa bersepeda. Maka nikmat ini mari kita jadikan sebagai semangat buat kita bahwa kita bersyukur pada Allah. Betapa banyak orang harus di rumah sakit menghirup oksigen, bayar, kita tidak perlu. Betapa banyak orang membutuhkan tongkat yang lain agar bisa berjalan, kita tidak perlu. Maka bersyukur, dengan bersyukur ditambah. Maka kalau kita mau berkorban di jalan Allah, mari kita perpanjang dengan syukur kita. Ini adalah bagian daripada syukur kita. Ini yang pertama, semangat berkorban dengan melihat banyak nikmat yang kita miliki. Yang kedua adalah kita tidak menghambur-hamburkan uang. Banyak orang yang melakukan sifat boros atau yang memiliki sifat boros. Banyak yang tidak perlu karena musim goes. Ada yang beli sepeda sampai harga 40 juta di Majenang, saya mendengar 40 juta harga sepeda. Bahkan kalau harga dari luar negeri ada yang 80 juta dibawa ke Majenang. Orangnya katanya mau dijual 40 juta, nggak laku. Monggo, kalau panjenengan senang dengan sesuatu, tapi harus mempersiapkan, mempertimbangkan betul mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kurang penting. Ini skala prioritas. Islam menjadikan itu adalah hal yang sangat utama. Mana yang paling penting? Oh, yang paling penting adalah kita sehat. Bagaimana dengan sehat? Salah satunya dengan goes. Boleh goes, boleh pakai sepeda seadanya. Daripada beli sepeda 40 juta, kemarin kurban juga tidak misalnya. Ini miris. Banyak kemarin di WA bisa beli mobil, bisa beli sepeda dengan harga yang sekian, tetapi tidak bisa berkurban. Maka kita jangan sampai demikian. Prioritaskan kehidupan kita, satu Allah, dua untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita. Silahkan, Allah yang utama, insya Allah. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat ibroh. Contoh yang dilakukan oleh para sahabat, contoh yang dilakukan oleh generasi khalifah, contoh yang dilakukan oleh generasi tabi'in, ulama dan sebagainya. Dari generasi sahabat kita mengenal Abu Bakar ketika mau perang, bukan 10%, bukan 2,5% hartanya. Dia serahkan 100% hartanya ke jalan perang pada saat perang Mu'tah. Dia serahkan semuanya pada Rasulullah pada saat itu, sampai Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau serahkan semua uangmu, semua hartamu? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul." Kalau kita belum bisa, kalau kita bisa 10% dari harta kita udah hebat. Itu baru sahabat. Kemudian generasi para tabi'in, kita mengenal Imam Hanafi. Imam Hanafi itu adalah seorang pengusaha kain yang luar biasa kayanya. Dia membayar seluruh santrinya. Jadi santri yang mengaji kepada Imam Maliki, Imam Hanafi, salah satunya adalah Imam Maliki, itu dibayar, diberi makan, diberi kehidupan oleh kiainya, oleh ustadznya. Jadi bukan muridnya yang bayar, tetapi santrinya yang bayar kepada ustadznya. Ustadznya yang bayar kepada santrinya. Karena apa? Orang yang sedang menuntut ilmu itu ada di jalan Allah, maka memberikan makan, maka memberikan mereka kehidupan adalah ibadah yang luar biasa. Maka Imam Hanafi membayar semua santrinya yang mau belajar kepadanya. Ini contoh yang kedua. Dan masih banyak contoh yang lain. Ahmad Dahlan, atau kita mengenal Jenderal Sudirman ketika berperang, bukan harta orang lain tetapi harta istrinya, kalungnya, gelangnya digadaikan untuk perang gerilya pada saat itu, luar biasa. Dan beliau adalah warga Muhammadiyah. Maka kita banyak contoh yang bisa kita tiru. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati,
agar kita memiliki jiwa tadhiyah, agar kita memiliki semangat untuk berkorban. Hilangkan sifat materialisme dalam diri kita. Hari ini kita melihat orang luar biasa bermegah-megahan, baik itu rumah, bermegah-megahan dari HP, bermegah-megahan dari kendaraan. Tetapi jiwa materialisme ini harus kita kikis. Boleh kita kaya, siapa bilang Rasulullah tidak kaya? Rasulullah itu adalah orang yang kaya tetapi zuhud kepada Allah. Kita mengenal Rasulullah itu menikahi Siti Khadijah dengan 20 ekor unta merah, unta terbaik. Maharnya 20 unta. Kalau harga unta 200 juta hari ini, unta terbaik kali 20 unta, mungkin sekitar 4 miliar mahar Rasulullah. Ada di Wajenang yang maharnya 4 miliar? Ada? Nggak ada. Mahar 4 miliar nggak ada. Rasulullah maharnya 4 miliar. Ya. Kemudian Rasulullah tidak miskin. Pedangnya Rasulullah pedang terbaik. Ketika perang, pedang Rasulullah itu adalah pedang yang dibuat oleh negara-negara Persia yang luar biasa dalam pembuatan pedang, dan pedangnya terbaik. Rambut dalam riwayat itu dijatuhkan pun patah kan ya. Jadi pedangnya sekali tebas, pedang-pedang orang lain itu tertebas. Untanya Rasulullah ketika perang adalah unta terbaik yang paling cepat larinya, bukan untuk kabur, tapi untuk berperang. Jadi kendaraan boleh mewah, rumah boleh kaya, tetapi hati kita tetap zuhud di hadapan Allah. Mari kita berkorban untuk Islam, untuk Allah, untuk Muhammadiyah. Boleh, mari kita berusaha bersama menjadikan Muhammadiyah sebagai wadah kita di dalam kehidupan di Indonesia ini khususnya, atau di dunia ini. Tetapi tentunya niatkan kita karena lillahi ta'ala. Inilah yang menjadi pedoman kita, 4 motivasi kita agar kita memiliki jiwa tadhiyah, jiwa berkorban di jalan Allah. Demikian yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kebaikan bisa kita raih dari adanya acara ini. Dan tadi ada yang disampaikan bahwa goes mudah-mudahan bisa berlangsung. Tentunya kalau pandemi COVID ini berakhir, tetap kajian Ahad pagi di Taman Kota ada. Goes silahkan dikondisikan seperti itu mungkin. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah kehilafan saya. Bagaimana kabar warga Muhammadiyah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat untuk minggu depan, 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.